Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas UAS dari matkul tajwid, yang mana tugas tersebut adalah menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang dipilih oleh dosen. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjelaskan hukum-hukum tajwid dari potongan ayat surat Ar-Rahman, yaitu dari ayat 72 sampai 75. Bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah penjelasan hukum-hukum tajwid yang terdapat dari ayat tersebut. Yang pertama adalah di kalimat hurum. Kalimat hu ini ada hukum yang disebut matobi'i karena ada waw sukun sebelumnya domah, maka hu-nya itu dibaca panjang dua harokat, disebut hukumnya matobi'i. Selanjutnya hurum ma. Di ro ini terdapat tanda baca yang namanya tanwin, dan tanwin tersebut bertemu dengan huruf mim bertasdid, maka dibaca gunah. Hukumnya adalah idgham di gunah. Cara membacanya dengan menekankan selama dua ketukan, seperti hurumma. Nah, seperti itu. Selanjutnya hurum maqsu. Nah, setelah huruf mim ini ada huruf qaf sukun. Nah, hukum tajwid yang terdapat pada huruf tersebut adalah qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena qaf ini termasuk dari huruf qalqalah, dan kebetulan dia baca sukun terdapat di tengah-tengah kalimat, maka disebut qalqalah sugro. Cara bacanya adalah dipantulkan. Hurum maq. Selanjutnya adalah maqsura. Sura ini hukum tajwidnya sama dengan hu yang pertama, matobi'i, panjang dua harokat, dikarenakan ada waw sukun sebelumnya domah. Hurum maqsura. Ro ini adalah hukumnya sama, matobi'i, karena ada seperti alif kecil di atasnya, dibaca dua harokat. Hurum maqsuratun tuasil. Di sini ada hukum yang namanya hukum bacaan yang namanya ikhfa, dikarenakan ada tanwin di atas ta. Tanwin bertemu dengan huruf fa, yang mana huruf fa ini adalah salah satu dari huruf ikhfa, maka dibaca dengan ikhfa. Caranya adalah didengungkan, seperti hurum maqsuratun fi, didengungkan. Selanjutnya adalah filhi. Di sini ada yang namanya alif lam. Alif lam ini disebut dengan alif lam qamariyah karena setelah alif lam ada huruf kha, yang mana huruf kha itu termasuk dari huruf qamariyah, maka disebut alif lam qamariyah. Cara membacanya adalah dijelaskan. Fil qiyam. Selanjutnya fil qiyam sama hukumnya dengan sebelumnya hu dan su, melainkan ini adalah fathah yang sebelumnya harokat fathah, alif yang sebelumnya harokat fathah, maka dibaca matobi'i dengan panjang dua harokat. Ayat selanjutnya, fabi ayyi ala'i rabbikum
rabbikuma tukadziban. Di sini terdapat hukum di kalimat pertama, fabi ayyi di huruf ya ini ada yang namanya tasdid, maka kita harus membacanya dengan cara menekan selama kurang lebih 2 ketukan. Fabi ayyi. Nah, selanjutnya di kalimat alai, di situ terdapat hukum yang namanya mad wajib muttasil, ditandakan dengan tanda seperti alis di atas huruf lam, dibaca panjang 4 atau 5 harokat atau 6. Fabi ayyi alai. Kenapa disebut mad wajib? Karena ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Selanjutnya alai rabbikuma di ba-nya ini terdapat tasdid, maka sama hukumnya seperti seperti cara baca di ya bertasdid sebelumnya, ditekan selama kurang lebih 2 ketukan. Alai rabbikuma, di ma ini terdapat hukum yang namanya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Rabbikuma tukadzi. Nah, di sini juga sama. Di dalam huruf za ini ada tasdid, maka bacanya harus ditekan selama kurang lebih 2 ketukan. Tukadziban. Selanjutnya tukadziban. Di sini ada alif yang sebelumnya fathah tapi berada di akhir kalimat, maka disebutnya adalah mad alif disukun. Cara bacanya sama seperti mad tabi'i, dipanjangkan 2 harokat. Tukadziban. Ayat selanjutnya lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah, sini di pertama ada kalimat lam yang mana itu ada mim sukun bertemu dengan huruf selanjutnya yakni ya. Maka hukum tajdid di dalam huruf tersebut dibaca idhar syafawi, dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf ba atau mim. Di sini bertemu dengan huruf ya, maka disebut izhar syafawi. Lam yalta. Nah, di sini ada yang namanya qalqalah seperti ayat sebelumnya di huruf. Nah, di sini ada lam yalta. Qalqalah sugro sama, berada di tengah-tengah kalimat, dipantulkan. Cara bacanya dipantulkan. Lam yalta mithunna. Nah, di sini ada nun bertasdid. Seperti biasa, ketika ada huruf atau huruf kalimat yang ada bertasdid, maka kita harus baca ditekan selama kurang lebih 2 ketukan. Lam yalta mithunna. Selanjutnya iyasu qablahu. Nah, di sini ada hamzah, ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka hukum tajdid tersebut adalah ikhfa. Cara bacanya harus digabungkan. Iyasu. Selanjutnya juga sama. Iyasuqa. Karena apa selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf qa. Huruf qa ini termasuk dengan huruf ikhfa. Qaf dan sin adalah huruf ikhfa, maka dua-duanya dibaca dengan ikhfa. Cara dengungkan 2 ketukan. Iyasuqab. Di qaf ini selanjutnya ada huruf ba, yang mana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah dan sukun, maka di qalqalahkan juga, dipantulkan cara bacanya. Iyasuqab lahum. Di lahum ini sama seperti di awal lam, ada mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, maka hukum tajdidnya disebut izhar syafawi. Cara bacanya dijelaskan. Qablahum wala jan. Di sini ada seperti tanda baca alis di atas huruf jim, yang mana
hukum tajwid tersebut disebut mad lazim kilmi musaffal. Cara bacanya adalah sepanjang 6 harokat. Kenapa disebut seperti itu? Karena ada mad bertemu dengan huruf selanjutnya yang bertasdid. Nah, maka disebut mad lazim kilmi musaffal dengan 6 harokat. Walajan. Nah, terakhir adalah nun yang bertasdid. Ini harus digunakan juga walaupun ada di akhir kalimat. Selanjutnya sama seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hukum-hukumnya sama seperti ayat setelah huruf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.